Bab 53 Kegelapan turun. Si Feng masih sedikit tidak bisa menerima makeover Charlene. Hehe, apakah kamu percaya padaku sekarang? Charlene cekikikan pada si Feng. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan seolah dia adalah reinkarnasi dari Bunda Maria. Karena kamu punya urusan denganku, mari kita bicarakan di perpustakaan. Sistem, pemain telah mengaktifkan Epic Quest, Darkness Descends. Konten tidak diketahui. Si Feng tiba-tiba tersandung ketika mendengar pemberitahuan sistem. Apa alasan baginya untuk benar-benar memicu Epic Quest ini? Darkness Descends adalah Epic Quest of Goddess domain yang terkenal. Dari informasi yang dia kumpulkan dari internet dan Shadow, kesulitan untuk menyelesaikan Epic Quest ini benar-benar tak terbayangkan. Tentu saja, hadiahnya juga tak terbayangkan melimpah. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, orang yang menyelesaikan quest epic ini adalah Spirit Emperor, Fantasy Extinguisher. Dia adalah karakter legendaris di antara summoner. Dia peringkat global dalam 20 summoner teratas dan 500 teratas di seluruh game selama puncak domain dewa. Meskipun ia hanya berada di peringkat 500 teratas dalam domain dewa, itu tidak boleh dipandang sebelah mata. Seluruh dunia memiliki total populasi 100 miliar. Meskipun hanya ada 100 juta pemain di domain dewa saat ini, jumlah ini akan meningkat 10 miliar dalam setahun. Dalam 3 tahun, jumlah pemain yang memainkan domain dewa akan mencapai 30 miliar. Mampu peringkat dalam 500 teratas, Fantasy Extinguisher jelas merupakan ahli yang luar biasa. Namun, hal yang membuat si Feng merasa aneh adalah mengapa pencarian epic ini ditemukan di sini. Lokasi awal Fantasy Extinguisher bukan di Star Moon Kingdom. Sebaliknya, itu di Kekaisaran Naga Hitam, yang jauh dari Kerajaan Star Moon. Kekaisaran Naga Hitam jauh lebih kuat dari Kerajaan Bintang Bulan. Luas daratannya 3 kali lipat dari Kerajaan Star Moon. Persaingan antara pemain dan persekutuan di sana jauh lebih sengit. Mungkinkah itu hadiah untuk mendapatkan clear pertama di Hell Mode of Adungeon? Si Feng diam-diam menebak saat dia mengikuti Charlene. Dia merasa itu kemungkinan besar. Kalau tidak, mengapa pencarian epik yang harus ditemukan di Kekaisaran Naga Hitam dapat ditemukan di sini di Kerajaan Bintang Bulan? Pada saat ini, komunikasi sistem Si Feng berdering. Si Feng memandangi si penelepon, mengetahui bahwa itu adalah Snow lembut yang menghubunginya. Nona Snow, apakah Anda memiliki bisnis dengan saya? Aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepadamu. Gentle Snow berbicara dengan nada yang sangat acuh tak acuh. Dia seperti es misterius. Aku butuh uang untuk membeli sesuatu, jadi aku mungkin perlu lebih banyak waktu untuk mengembalikan 15 perak yang aku berhutang padamu. Paling lambat, saya akan mengembalikannya kepada Anda pada akhir hari ini. Baik. Jika Anda benar-benar terikat, besok juga baik-baik saja. Jawab si Feng dengan tenang. Dia tidak lagi mengindahkan 15 koin perak hutang Gentle Snow. Saat ini, dia memiliki lebih dari 1 koin emas pada orangnya, dan dia bingung bagaimana cara membelanjakannya. Snow lembut sedikit terkejut dengan ketidakpedulian si Feng bahkan terhadap uang sebanyak itu. Namun, karena si Feng sudah mengatakannya, tentu saja, dia tidak akan sopan kepadanya. Dia dengan lembut berterima kasih padanya, berkata, "Terima kasih. Namun, bukankah kamu takut aku tidak akan mengembalikannya, menyebabkan kamu kehilangan segalanya? Kamu adalah Dewi Salju. Mengapa Anda bahkan mencoba untuk menipu pemain rata-rata dengan jumlah uang yang begitu kecil?" Si Feng berkata sambil tersenyum. "Rata-rata? Anda berani menyebut diri Anda rata-rata? Bahkan saya terkejut dengan peta dan strategi yang Anda berikan. Kami hanya menghabiskan waktu 1 jam untuk membersihkan mode normal hutan kematian, lalu melanjutkan untuk menghapus mode keras juga. Sayangnya, Hell mode terlalu sulit. Kami tidak bisa menghapusnya, apapun yang terjadi." Snow yang lemah tersenyum tipis, berkata, "Saya sangat ingin tahu bagaimana Anda semua berhasil membersihkan mode neraka. Jika Anda mengatakan itu karena bantuan anggota partai Anda, saya tidak akan percaya Anda."
Untuk menaklukkan Hell Mode of the Deathly Forest, dia terutama menyerbu anggota elit Ouroboros dari kota lain. Namun, mereka tidak bisa melewati bos peringkat kepala suku pertama, Willie, tidak peduli apa yang mereka lakukan. Kerusakan Willie sangat mengerikan. Bahkan Shield Warrior yang dilengkapi dengan peralatan perunggu tidak bisa menahannya. Snow Lembut benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana pesta Si Feng telah membersihkan mode neraka. Hanya beruntung, kata Si Feng jujur. Karena kamu tidak mau mengatakannya, aku masih harus memperebutkan peralatan. Jadi, saya tidak akan berbicara dengan Anda lagi. Jangan lupa janji Dungeon kita. Snow Lembut tidak melanjutkan mengejar Si Feng tentang bagaimana ia bisa menghapus mode neraka. Hanya hard mode saja memberi mereka panen yang bagus. Berebut peralatan? Apakah itu armor berat Garrison? Si Feng bertanya dengan santai. Bagaimana kamu tahu? Apakah Anda juga memperjuangkan peralatan ini? Gentle Snow menganggukkan kepalanya sambil berkata. Atribut untuk Garrison Heavy Armor ini terlalu besar. Jika mereka memiliki peralatan ini, tidak akan ada banyak masalah ketika mereka memasuki level 3 Wolfman Dungeon. Si Feng tahu dia sudah terlalu banyak bicara, tapi dia tetap tenang ketika dia menjawab. Ya, tapi saya tidak berpikir akan ada banyak orang yang bersaing untuk itu. Saya sudah menyerah sekarang. Memang. Harganya telah mencapai 23 koin perak, dan hanya persekutuan dengan dana kuat yang akan dapat membelinya. Saya tidak akan berbicara dengan Anda lagi. Saya masih perlu menjual beberapa barang. Gentle Snow memutus panggilan setelah menyelesaikan bagiannya. Sementara itu, Zhao Yueru, yang duduk di samping Snow Lembut, bibirnya cemberut. Dia mengeluh, Snow, kenapa kamu membiarkan bajingan itu bergabung dengan tim kami, tidak peduli apa? Bajingan itu hanya beruntung, dan keahliannya hanya rata-rata. Dia secara kebetulan menemukan Dungeon kecil seperti Deathly Forest yang tidak banyak berubah sejak rilis resmi game, dan dia sangat beruntung membersihkan Hell Mode of the Dungeon. Tidak ada gunanya membawanya ke tim Dungeon 20 orang. Juga, tingkat keterampilan anggota partinya terlalu menyedihkan untuk dilihat. Mereka pasti akan menjadi beban bagi kemajuan kita. Anggota elit Ouroboros yang berdiri di belakang Snow Lembut juga setuju dengan kata-kata Zhao Yueru. Mereka adalah elit dari Ouroboros. Bagaimana sekelompok pemain rata-rata dibandingkan dengan mereka? Saya merasa bahwa kakak Ye Feng tidak sesederhana itu. Dia benar-benar rendah hati ketika dia mengatakan dia membersihkan Dungeon karena keberuntungan. Keahliannya luar biasa, jadi tidak ada salahnya mengundangnya untuk bergabung dengan kami. Xiao Yuer dengan lembut menawarkan pendapat pribadinya. Gadis kecil, apa yang kamu ketahui tentang pembohong? Anda hanya tidak tahu seberapa buruk bajingan itu. Juga, dia menghabiskan banyak waktu hanya mencapai level 1. Keterampilannya hanya begitu-begitu saja. Wanita ini bisa menanamkannya dengan ledakan api tunggal. Zhao Yueru menatap Xiao Yuer, berbicara dengan penuh percaya diri. Baiklah, berhenti berdebat. Saya juga merasa Ye Feng tidak sesederhana itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membersihkan mode neraka hutan kematian dengan sekelompok pemula? Ketika kita memasuki tim Dungeon, kita akan melihat di mana letak standarnya. Jika dia tidak buruk, saya mungkin mempertimbangkan untuk merekrutnya menjadi tentara pembunuh dewa. Tapi sekarang, mari kita menawar Garrison Heavy Armor ini dulu. Snow Lembut mengeluarkan batuk lembut. Semua orang tiba-tiba terdiam, tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Snow Lembut akan memiliki pertimbangan seperti itu. Dia sebenarnya berencana untuk membiarkan Ye Feng bergabung dengan tentara pembunuh dewa. Anggota tentara pembunuh dewa adalah elit di antara elit Ouroboros. Setiap anggota memiliki keterampilan yang hebat, dan mereka adalah para ahli yang dipilih dari puluhan ribu pemain. Semua sumber daya persekutuan diprioritaskan pada tentara pembunuh dewa. Selain dari ketua dan subpemimpin, Guild of God-Slaying Army memiliki otoritas paling besar di dalam guild. Banyak ahli di dunia maya berjuang tanpa lelah untuk bergabung dengan pasukan pembunuh dewa. Namun, sebagian besar dari orang-orang ini semuanya ditolak. Di sisi lain, Ye Feng, yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka,
sebenarnya memiliki peluang yang sangat besar untuk memasuki pasukan pembunuh dewa, dan pemandangan seperti itu telah menyebabkan kecemburuan besar di dalam diri mereka.